Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 21650026. Baik, di sini saya akan mereview tugas atau UAS dengan mata kuliah manajemen proyek, yaitu dengan manajemen risiko proyek. Risiko or problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah kegiatan dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau risk. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan kejadian pada saat nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindak yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mitigasi dampak dan risiko. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. 1. Efek. 2. Ketidakpastian. 3. C. Sasaran. Itu efek berkaitan dengan positif maupun negatif pada keduanya. Efek merupakan penyimpanan dari yang diharapkan yang dapat berkaitan dengan menciptakan ancaman. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan kondisi kurang informasi berkait dengan pemahaman atau tahu tentang suatu peristiwa. Sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang dicapai di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memiliki kriteria SMART, spesifik, misalkan relevan dan tempo. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian dan atau kecelakaan. Definisi dan risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian dapat bernama positif atau negatif. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menimbulkan potensi risiko negatif sambil mengatasi potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengintegrasi dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek atau tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko seperti ada manajemen risiko, manajemen pengendalian risiko yang terdiri dari risk advance, segmentation, loss operation, loss reduction, non-interest transfer. Kemudian pengendalian risiko, risk reduction dan risk transfer. Dalam pengelolaan bahwa secara umum fungsi penerapan manajemen risiko terdapat adalah memperkuat analisis, mempercepat strategis perusahaan, memudahkan mengambil keputusan, meningkatkan produktif perusahaan. Proses manajemen risiko proyek itu perencanaan manajemen risiko, menentukan berantakan rencana manajemen risiko proyek. Terus identitas risiko itu menentukan dan mendokumentasikan risiko yang dapat berdampak di proyek. Melakukan analisis risiko kolektif itu memproseskan risiko berdasarkan dampak dari risiko tersebut. Monitor terus melakukan analisis risiko secara kuantitatif dan mengaplikasi dampak dari risiko bagi. Kemudian merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk kesempatan dan berbagai pokok. Kemudian monitoring dan mengendalikan risiko, monitor risiko, risiko baru melaksanakan rencana manajemen risiko. Perencanaan itu disini memiliki 3, yaitu input, teknik, output. Input faktor lingkungan, akses proses perencanaan lingkup proyek, perencanaan manajemen proyek. Teknik planning, meeting, and analisis, perencanaan manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko. Identifikasi risiko juga faktor inputnya faktor lingkungan, akses proses, analisis, pengetahuan ruang, proyek manajemen, rencana. 3. Teknik, dokumentasi, review, implementasi, interview, road causing, integration suite, analisis case, teknik. Terus output itu site register, daftar risiko dan risiko penyebab. Input aset proses analisis risiko kualitatif, itu inputnya akses proses organisasi, penyertaan ruang lingkup, perencanaan manajemen, register. Dan teknik itu penilaian probabilitas dan dampak risiko, monitoring probabilitas dampak, penilaian metode risiko, kategori risiko, dan output risiko. Perencanaan respon risiko, implementasi manajemen risiko, strategi untuk risiko negatif, ancaman, strategi untuk risiko kesempatan, strategi untuk ancaman kesempatan, strategi respon kontingen, strategi manajemen risiko. Pengendalian dan monitoring risiko, risk management plan, register operations,
request for performance information, performance report, resistance, resolution, reference, analysis, technical performance analysis. Outputnya harus resistant, requested change, recommended reservation, recommended verification, operational process. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif digambarkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut mampu menampakkan proyek. Sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan suatu yang baik karena disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid menghindarkan risiko melibatkan perubahan rencanaan manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan mengatasi tujuan proyek dan dapat risiko dan mengundurkan tujuan dan bahaya. Transfer pemilihan risiko masyarakat pengertian penerima, dampak negatif, dan pihak ketiga. Mitigat pengurangan peluang atau dampak negatif positif risiko. Strategi risiko positif. Explore strategi memastikan bahwa kesepakatan dapat terrealisasi. Penjelasan atau pemilikan mutu. Saat alokasi penunjukan karena pihak ketiga memiliki kemampuan berbaik melakukan peluang manfaat proyek. Memberikan hasil ukuran kesempatan dan meningkatkan peluang dan dampak positif dan menguasai pengaruh kunci. Perencanaan manajemen risiko. Output development rencana risiko. Dari risiko besar untuk mengatasi isi pengajian risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plan rencana yang dikembangkan untuk risiko berdampak sangat tinggi. Kategori risiko. Risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk menentukan dan meningkatkan risiko. IT projectnya gambaran seperti bisnis teknik. Di bisnis ada computers, cash flow, ada technical, terus hardware, software, network, dan organizational, executive support, user support, team support, management, project management, estimates, communication, resource. Jadi 3 sesi ke proses memanipulasi kejadian yang dapat menghambat atau membantu proyek. Alat bantu dan metode untuk komunikasi bersama. Brainstorming, Delphi, interview, analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai ancaman, ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Sebuah cara untuk menjawab dengan cara mengumpulkan informasi selalu melalui tatap muka, telepon, email, ataupun SMS. Analisis SWOT, interest, weakness, membantu mengendalikan risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Dokumen yang berisi dari proyek manajemen risiko menyampaikan dalam bentuk tabel dalam kejadian yang tidak pasti menghambatkan memajukan proyek. Match probabilities. Matriks probabilitas dapat berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko misalnya dengan dampak yang risiko tersebut. Misalkan gambaran series 6, 9, 1, 6, 1, 4, 3, 7, 2, 5, 11, 8, 10, 11. Analisis potensi risiko metode yang digunakan stress 11. Divisi dalam diagram bisa membantu memilih sebuah informasi yang hasil pasti. Terus menghitung view ada menghitung EMV, tetapan menghitung memasukkan probabilitas terjadi hasil risiko, memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kolikan nomor 1 dan nomor 2. Sebuah perusahaan melakukan sistem risiko proyek mengembangkan sistem informasi yang akan melaksanakan proyek tersebut menyimpan 2 kondisi kemungkinan. Kondisi yang mungkin pertama adalah proyek yang berhasil mencapai tujuan, dan kondisi yang memungkinkan adalah akan gagal kemudian proyek akan berhasil. Berikutnya proyek pembangunan sistem informasi yang paling baik. Jawaban untuk mengajarkan di atas, kita perlu ingin kembali bahwa MV dihitung dengan mengubah hasil perkalian kemudian probabilitas dan peluang. Setelah disusun dalam tabel selanjutnya, kita hitung nilai P atau perkalian impact setelah kemudian hasil. Strategi risiko negatif.
Terus aku memiliki tiga risiko. Bisa juga memilih risiko dengan pada tingkat keparahan dan terjadi risiko yang sangat rendah. Ekstras mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalkan dengan menggunakan strategi respon. Memastikan semua hal telah dipersiapkan agar keputusan risiko dapat membagi risiko berkolaborasi dengan intervensi atau tim penangguh. Memikirkan usaha agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko yang peristiwa terjadi. Risiko terjadi memiliki kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dan risiko. Risiko kejadian perampokkan aset barang dalam penggunaan risiko yang terjadi dengan tingkat yang lebih kecil maupun sudah dipasang larang. Baik, itulah tadi hasil dari review materi kelas dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.